guys, welcome back to my channel di Vivi Novela. Sebelum itu guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel aku supaya aku dapat terus semangat mengembangkan channel aku. Thank you. Hey guys, di video kali ini aku bakal ngelanjutin unboxing aku untuk paket yang kedua. Dan aku bakal kasih review ke kalian juga apakah barang ini worth it untuk dibeli atau enggak ya. Langsung aja kita mulai unboxingnya sekarang. Ini dia produk yang bakal aku review, masih dengan produk Yunteng juga, tapi dengan beda versi. Yunteng dengan versi YT9928. Langsung aja kita buka boxnya, apa aja sih isinya di dalam. Jadi untuk produk si Yunteng YT9928 ini kita nggak dapet tasnya dan kita cuma dapat plastik yang isinya adalah produknya. Mari kita buka isinya ada apa aja ya. Yang pertama ini ada si phone holdernya. Cuma untuk si YT9928 ini ada perbedaan. Dan kalian bisa bandingin dengan si VCT 1688. Untuk VCT 1688 ini bentuknya emang lebih lebar dan lebih tebal ya guys, lihat deh. Dan perbedaan yang kedua dari phone holder adalah untuk VCT 1688 ini dia adalah bentuknya baku guys. Paling cuma bisa untuk dibuka atasnya dan itu pun untuk taruh HP. Sedangkan untuk produk YT9928 ini dia lebih kecil, lebih ramping. Terus untuk pegangan HP-nya yang di atas dan di bawah ini bisa dilipat guys. Untuk fungsi phone holdernya juga sama seperti VCT 1688 ini, yaitu dia juga menggunakan mur untuk holding si HP-nya ketika kita mau taruh HP. Yang kedua adalah kita bakal dapat tongsisnya, terus kita dapat kabel USB-nya untuk ngecas si remote-nya. Hampir sama ya guys seperti versi VCT 1688. Terus juga kita dapat manualnya, dimana kita juga dapat ada yang berbahasa Mandarin dan juga ada yang berbahasa Inggris. Nah, untuk perbedaannya di ukuran tongsisnya ini, kalau kita bandingin dengan VCT 1688 ini dengan si YT9288, perbedaannya itu di sini terlihat kalau si tongsis versi VCT 1688 lebih panjang, sedangkan untuk versi YT9928 ini lebih pendek. Dan untuk kakinya sendiri, kalian bisa lihat untuk lebar kaki si tongsis versi YT9928 ini dia lebih sempit jangkauannya, jadi mudah dipakai untuk rekaman di meja kayak gini guys, karena dari ketinggian tongkatnya aja itu udah sejajar sama muka aku. Lalu untuk khusus versi si YT9928 ini dia punya keunggulan khusus guys. Kalian lihat untuk ujungnya. Nah, bentuknya itu kayak bola. Jadi kalau misalkan kita kendorin murnya, nah dia bakal lebih fleksibel guys.
karena dia ini menggunakan bola. Jadi benar-benar dia bisa diputar 360 derajat dan kemiringannya itu bisa lebih fleksibel. Dan untuk lubang yang di sini, adalah untuk digunakan dimana kalian bisa pakai lubang ini untuk kalau kalian mau ngerekam secara portrait. Perbedaan selanjutnya adalah dari kepalanya. Kalian lihat, untuk versi YT9928 ini dia bisa diputar secara 360 derajat, sedangkan untuk si versi VCT 1688 ini dia sama sekali nggak bisa diputar secara 360 derajat. Jadi kalau misalkan kita longgarin, dia cuma bisa bergerak ke depan maupun ke belakang doang. Kalian bisa lihat. Nah, untuk perbedaannya antara si VCT dengan YT juga ada di bagian ruas-ruasnya guys. Untuk ruasnya dia itu punya ruas sebanyak 7 ruas, dan untuk panjang satu ruas 11 cm guys. Jadi dia bisa dipanjangin secara maksimal itu 77 cm. Jadi selain perbedaan-perbedaan yang tadi aku jelasin, menurut aku sih fungsinya sama ya guys. Jadi untuk bisa foto dari jarak jauh. Oke, sekarang kita bakal langsung tes aja apakah remote-nya bisa berfungsi dengan baik. Langsung aja kita cek ya. Oke, setelah phone holdernya udah terpasang, sebelum kita pasang HP kita ke si phone holdernya, kita coba pairing dulu bluetoothnya dari HP ke si remote yang ini. Jadi setelah kita searching, terus kita connect, dia udah langsung connect. Seperti biasa, aku bakal tinggiin dulu supaya muat untuk lebar HP aku ini. Oke, kita langsung aja buka foto. Untuk versi YT9928 ini, dia kalau taruh di meja itu masih oke banget buat kita ngerekam. Tingginya itu masih pas gitu untuk ngerekam. Ataupun kalau misalkan nggak pas, kita masih bisa tinggiin. Oke, kita langsung aja tes ya. 1, 2, 3. Berfungsi dengan baik guys. Jadi fungsinya itu sama, dan aku udah tes fungsinya itu berjalan dengan baik. Mantap. Oke guys, sekarang aku akan kasih review secara pribadi tentang dua tongsis ini sesuai dengan perbedaan yang udah aku jelasin sebelumnya. Dua-duanya ini sangat worth it untuk dibeli. Kenapa? Secara fungsi itu mereka itu punya kesamaan, tapi dengan perbedaan yang udah aku jelasin tadi, kita bisa pakai dua alat ini di masing-masing kondisi yang berbeda. Misalkan kalian mau ngerekam sambil jalan-jalan gitu kan guys. Menurut aku bakal lebih simple kalau kalian pakai yang ini, YT9928 ini. Kenapa? Pertama, dia itu lebih kecil guys. Jadi ketika kalian bawa untuk ngevlog, untuk ngerekaman, ini nggak menarik perhatian banget gitu, karena ini benar-benar sesuai ukuran tongsis biasa guys. Terus kalau misalkan kalian ngebawa yang ini untuk ngevlog ataupun ngerekam sambil jalan, menurut aku ini kurang, karena kemungkinan bakal menarik perhatian gitu guys. Dari segi genggamannya aja itu udah gede banget guys dibandingkan yang ini. Versi genggamannya itu lebih mini, lebih pendek, sedangkan dia lebih panjang gitu dan lebih gede.
Dan menurut aku itu bakal menarik perhatian banget kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan. Terus yang kedua adalah menurut aku keunggulan lainnya itu dia lebih cocok untuk taruh di meja guys. Misalkan kalian mau nge-vlogging makanan, terus juga mau foto-foto makanan, atau mungkin tutorial masak, karena dia nggak makan tempat di meja banget guys. Sedangkan kelemahannya itu adalah kalau kalian panjangin tongkatnya sampai panjang, sampai tinggi maksimal, rentan jatuh guys. Jadi kesenggol dikit aja itu bisa langsung jatuh, karena bukaan kakinya itu nggak mampu menopang tingginya dia gitu guys. Jadi kalau emang miring dikit pasti jatuh. Terus buat yang ini, kelebihannya adalah dia bisa dipanjangin secara maksimal yang lebih tinggi daripada YT9928 ini. Terus yang kedua adalah kalau kita panjangin maksimal, dia masih lebih stabil guys, karena bukaan kakinya itu yang lebar banget, yang bisa menunjang kokohnya si tiangnya ini. Terus kelemahannya adalah menurut aku dia nggak cocok untuk di meja guys, karena dari bodinya yang tinggi, terus gede juga, terus bukaan kakinya itu yang lebar gitu. Jadi dia lebih cocok untuk di lantai daripada di meja. Dia itu bisa aja nggak muat untuk di tas. Jadi makanya dikasih tas tambahan kan guys, untuk dalam kemasannya, supaya dia bisa dibawa tersendiri gitu. Dan ini cocok banget kalau misalkan kalian mau ambil gambar dari jarak jauh, karena dia lebih kokoh guys. Jadi bisa ditinggal-tinggal, kalian bisa foto dari jarak jauh gitu. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga jangan lupa komen untuk kasih aku saran, dan subscribe channel aku supaya aku terus semangat untuk mengembangkan channel ini. Bye bye.